You are awesome. You are God. You are an awesome God. Shalom, selamat hari Minggu bagi setiap kita jemaat. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kita mengadakannya dengan online, saya mengajak setiap jemaat, mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan suara yang keras. Katakan di sebelah kiri kananmu, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Saya akan bacakan satu firman bagi setiap kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata di Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes. Kalau kita bisa hidup hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa sehat, kita diberkati, kita dilalukan dari setiap hal-hal yang jahat. Bahkan kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Karena itu Dia layak menerima pujian penyembahan yang terbaik dari kita hari ini. Yes, Lord. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuji dan menyembah Engkau pada hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Engkau sudah melalukan kami dari setiap hal yang jahat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar kami memutuskan memberikan yang terbaik pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata amin. Yes, we praise you, Lord. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yes. Haleluya, Lord. We praise you. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Oh yes Lord,
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Semua bersorak meninggikan nama Engkau. Di atas bentimu Tuhan. Yes. Woo. Kami sembah Engkau Tuhan. Menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu. Sebab Kau Tuhan. Menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu. Sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Kau baik. Yes, Lord. Sungguh Kau baik. Setiap waktu, selamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yes, hallelujah. Lord, we praise your name. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas tempat dan waktu. Dimanapun kami menyembah pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Firman Engkau mengatakan Tuhan, sewaktu nama Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau akan menarik banyak orang memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh meninggikan nama Engkau di tempat ini. Thank you Jesus. Kau layak ditinggikan atas segalanya. Thank you Jesus. Untuk segala perbuatan Engkau. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, or for love's sake became born. Lord, here I am to
to worship. Here I am. Kami menyembahmu Tuhan. Here I am To say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sungguh kau Tuhan sangat ditinggikan. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes, tiada seperti-Mu Yesus, Allah yang menebus, membenarkan, mendamaikan umat-Mu. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab tiada seperti-Mu, Allah berkuasa. We love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be. It's all about you, Lord. We worship you from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, it's only you, Jesus. Mari kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab demikianlah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dia adalah pencipta yang layak dipuji. Dia adalah pembuat segala sesuatu yang layak disembah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Dimasyurkan, dimuliakan. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya, Lord. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat mengikuti ibadah
Pada pagi hari ini, saya percaya saya menemui Anda dalam keadaan yang baik-baik, yang shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sebagai manusia bisa punya damai sejahtera di tengah badai? Atau di tengah badai COVID hari-hari ini, apakah Anda dan saya tetap bisa punya damai sejahtera? Bahkan apa yang kita perlukan supaya kita perlu lakukan supaya kita bisa tetap punya damai sejahtera even di tengah badai ini. Nah, dalam 20 menit ke depan saya akan bagikan atau berbicara tentang yang saya kasih judul damai sejahtera di tengah badai. Kita tahu cerita bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau pada suatu waktu. Sementara mereka dalam perjalanan tiba-tiba badai mengamuk dan gelombang besar dan Yesus tertidur. Sementara murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, kita mati semua, kita binasa, ada badai besar." Dan gurunya bangun dan kita tahu dia komunikasi mereka selanjutnya seperti apa. Nah, saya pernah ngalami waktu tahun 77, saya masih kurang lebih umur 9-10 tahun, naik kapal dari Waingapu menuju ke Surabaya. Nah, itu gelombang begitu besar, saya tidak bisa tidur, ketakutan saya. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus bisa tertidur di tengah badai sekalipun? Badai itu bisa datang kepada siapa saja, baik kepada orang yang taat ataupun tidak taat. Badai kehidupan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Yang menarik cerita tadi bahwa Yesus tertidur di tengah badai. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita analisa secara ilmu psikologi ya, orang itu kalau dia depresi akibat dari kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, efeknya adalah dia sulit tidur. Nah, kenapa sekarang kita lihat bahwa Yesus tertidur di tengah badai? Kalau kita hubungkan dengan ilmu psikologi, nggak mungkin harusnya. Tapi kok Yesus bisa tertidur di tengah badai? Nah, ini yang kita lihat bahwa keadaan kita saat ini, apakah semua tenang-tenang, semua baik-baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada badai, paling tidak badai COVID sedang melanda dan memasuki semua area kehidupan kita. Termasuk dalam keluarga, dalam pernikahan, bahkan dalam area ekonomi. Bahkan negara kita dalam kuartal berikut ini ada prediksi akan terjadi resesi yang luar biasa di negara kita. Berarti badai yang lebih besar siap-siap melanda kita. Tapi pertanyaan penting, apakah dampak daripada badai itu tetap membuat kita damai sejahtera? Merasa tenang dalam hadirat Tuhan? Karena dampak daripada badai itu masing-masing akan melanda dalam keluarga, dalam pernikahan, pekerjaan kita, even dalam hubungan satu dan yang lain. Pertanyaan penting, bisakah kita tetap memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan kita? Nah, kita perlu tahu dulu apa itu damai sejahtera. Damai sejahtera berasal dari kata Ibrani yang artinya shalom. Ya, shalom artinya sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan dan kelengkapan. Bahkan kalau orang menyebutkan atau mengatakan kepada Anda shalom dengan harapan semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna, atau semoga kesehatan, kemakmuran, bahkan dikatakan semoga kedamaian pikiran menyertai Anda senantiasa. Itu kalau dikatakan shalom bagi Anda, ya. Nah, apakah kita perlu damai sejahtera shalom itu setiap waktu? Oh ya. Kalau kita tidak punya shalom, maka kita akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, sehingga bisa depresi dan akhirnya sulit tidur. Nah, kesehatan kita akan terganggu, daya tahan tubuh akan lemah, terancam dengan berbagai penyakit. Ini situasinya sekarang. Nah, kita tahu saat ini dunia sedang mengalami badai COVID, kecenderungan kehilangan damai sejahtera dan bisa digantikan atau tergantikan dengan kecemasan dan ketakutan. Dan banyak orang stres ringan sampai stres berat.
Nah, kalau sudah stres berat itu bisa terjadi yang namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Jadi bisa cuci tangan berulang-ulang, sudah cuci merasa belum, udah kunci pintu masih merasa belum kunci. Jadi karena kekhawatiran yang berlebihan. Nah, jadi karena itu kenapa kita perlu damai sejahtera? Kita akan tenang jika orang yang kita kasihi sekalipun memiliki damai sejahtera. Atau orang sekitar kita mau mereka penuh dengan shalom. Kabar yang betul bahwa setiap orang memerlukan damai sejahtera. Ya, perlu shalom setiap hari. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Di Roma 5 ayat 1 berkata begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ayat ini berbicara atau adalah sambungan dari pembahasan Paulus mengenai Abraham. Sekalipun doanya belum terjawab, sekalipun janjinya belum terjadi, tapi imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap percaya, dia tetap berharap bahwa Tuhan yang hidup terus menyertai dia. Dia punya masalah belum selesai, tapi imannya tidak menjadi lemah, dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Nah, ayat di atas menuntun kita bagaimana supaya kita bisa punya damai sejahtera. Dan ini berbicara sebab akibat. Karena kita dibenarkan oleh iman, maka kita akan punya damai sejahtera. Jadi ayat tadi berbicara, berarti kita harus ada di bagian yang satu supaya mempunyai damai sejahtera. Nah, apa bagian satunya itu? Bagian yang satunya, jadi supaya kita bisa punya damai sejahtera, even di tengah badai sekalipun, kita harus yang pertama, percaya kita ini dibenarkan karena iman. Inilah pintu masuk kepada damai sejahtera itu. Sebab kita yang dibenarkan karena iman. Jadi supaya kita bisa punya tetap damai sejahtera di setiap waktu, yang pertama, percaya kita dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Yesus itu tadi dikatakan. Jadi perkataan ini pernyataan sebab akibat. Jika kita beriman, kita dibenarkan. Sehingga kita akan hidup damai sejahtera dengan Allah. Jadi posisi sebagai orang yang dibenarkan, yang kita duduki, yang kita dapatkan, maka kita akan punya damai sejahtera dengan Allah. Jadi apa yang saya perlu supaya saya bisa tetap punya damai sejahtera? Adalah saya harus tetap jaga, saya tetap punya iman. Saya tetap beriman. Karena waktu saya beriman, maka saya dibenarkan. Nah, akibat dari kebenaran yang saya terima, janji Tuhan, saya punya damai sejahtera atau hidup damai sejahtera dengan Allah. Jadi saya perlu jaga supaya setiap waktu, setiap hari saya punya iman. Saya sedang beriman. Karena sewaktu saya beriman, maka saya dibenarkan. Dan saya akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Simpelnya begini, tidak akan bisa punya damai sejahtera kalau tidak punya iman. Nah, iman seperti apa yang perlu kita miliki? Yaitu kita beriman bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena penilaian orang, bukan karena berbuat baik, bukan karena agama yang kita anut, tapi kita dibenarkan karena iman kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Mati untuk Anda dan saya, darahnya menyucikan. Itulah kebenaran kita terima. Nah, kalau saya terus menjaga iman seperti ini, maka saya akan punya damai sejahtera. Saya punya shalom setiap hari. Contohnya begini. Saya punya iman atau tidak bahwa Tuhan pelihara saya, even di tengah badai COVID ini. Atau mungkin Anda, apakah Anda tetap punya iman atau tidak
bahwa Tuhan pelihara Anda dan saya, even di tengah badai COVID ini. Kalau saya tidak punya iman, maka saya tidak dibenarkan. Maka saya tidak akan punya damai sejahtera. Dan ada kecemasan dan ketakutan yang akan mengikuti saya. Saya kasih contoh begini, cerita ada, ini kisah nyata. Seorang pasien, wanita berusia 60-an tahun, dia terkena COVID. Tapi dia beriman bahwa dia akan disembuhkan. Dia bernyanyi, dia menyembah Tuhan. Berapa hari kemudian, dia dinyatakan sembuh. Iman dibenarkan, damai sejahtera. Ada pasien yang lain, lebih muda, kena COVID-19. Dia loncat dari lantai 3, bunuh diri. Kenapa? Dia tidak punya iman. Karena tidak punya iman, tidak dibenarkan, yang ada kecemasan dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita yang sedang di PHK, pekerjaan susah, keuangan sulit, masihkah kita beriman untuk dibenarkan sehingga kita punya iman, menghindari, menjauhkan diri dari kesemasan dan depresi? Karena kita punya iman, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi solusinya apa sekarang? Kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa, perlu menyembah Tuhan sehingga iman kita timbul. Bahkan pada saat kita berdosa sekalipun, jangan kehilangan iman. Tuhan siap mengampuni Anda dan saya. Nah, iman inilah yang kita miliki sehingga kita bisa hidup damai sejahtera dengan Allah senantiasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa punya damai sejahtera setiap hari, setiap waktu? Yang kedua, percaya damai sejahtera kita karena Yesus Kristus. Alkitab berkata kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus itu. Jadi Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Sekali lagi, siapakah Yesus itu? Firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Jadi saya dan Anda bisa punya damai sejahtera selama kita punya Yesus atau punya firman Tuhan. Bukan kalung Yesus atau gambar Yesus atau gambar salib. Kita punya firman yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada salom tanpa firman Tuhan. Ini yang Paulus coba tegaskan ini. Kita punya iman, maka kita akan hidup damai sejahtera dengan Allah. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Karena firman yang Dia janjikan kepada Anda dan saya itu. Saat kita takut kena COVID, misalnya begini. Oke, kita dengar peningkatan COVID di mana-mana. Waktu kita dengar gitu, apa yang terjadi pada kita? Apa firman yang kita punya? That moment. Atau saat kita merasa, kok badan saya lemas ya. Nah, detik itu firman apa yang saya punya? Saya ingat pertama kali saya tahu bahwa saya punya tekanan darah tinggi. Ketakutan, kecemasan melanda saya. Wah, saya mulai pikir wanita saya umur pendek dan segala macam datang. Terutama kecemasan dan ketakutan. Tapi saya ingat betul. Di tengah keadaan itu ada seorang datang pada saya bilang begini. Kamu akan melihat anak dari anak-anakmu melayani Tuhan. Firman Tuhan diberikan pada saya. Saya dapat firman Tuhan itu merubah cara berpikir saya. Timbul iman karena firman Tuhan itu datang tadi. Waktu saya punya iman, kecemasan, ketakutan pergi, tergantikan dengan apa? Damai sejahtera. Jadi sekalipun diagnosanya seperti itu, saya tetap punya damai sejahtera di tengah badai, punya shalom. Karena apa? Karena saya tahu bahwa ada janji Tuhan buat saya, bahwa saya akan melihat anak dari anak-anak saya melayani Tuhan. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan, itulah Yesus Kristus yang memberikan garansi kepada saya. Dan itu membuat saya damai sejahtera. Jadi firman apa yang Anda dan saya punya di tengah situasi yang tidak baik. Di tengah situasi yang tidak mensupport kita.
Ketakutan barangkali, kecemasan, firman apa yang ada dan saya punya. Mungkin kekurangan uang, mungkin gaji dipotong, mungkin di PHK, firman apa yang kita punya di detik seperti itu. Saya kasih contoh, di Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, waktu kita punya firman itu, kita punya Yesus Kristus maksudnya. Nah, waktu kita punya itu, maka kecemasan akan pergi, ketakutan pergi, digantikan dengan damai sejahtera. Jadi milikilah firman Tuhan setiap waktu, maka Anda akan berjalan dalam damai sejahtera. Ya, iman itu tadi menjadikan saya benar. Kebenaran itu membuka pintu untuk damai sejahtera datang kepada saya. Mungkin saudara beberapa waktu lalu kan pernah dengar salah satu artis suaminya meninggal tiba-tiba. Mungkin waktu ada dengar begitu, gimana rasanya? Atau mungkin Anda yang punya sakit jantung, Anda yang punya tekanan darah, dengar seperti itu gimana rasanya? Ada kecemasan, ada ketakutan. Nah, dalam detik seperti itu, firman apa yang Anda punya? Itu yang saya maksud. Kalau tidak ada firman, maka kecemasan akan mengikuti Anda. Enggak ada firman, ketakutan mengikuti Anda. Apa saja pemicunya? Bisa dengar orang sakit, dengar orang jantungan meninggal, dengar orang kena COVID, dengar PHK, dengar gaji dipotong, itu kecemasan, ketakutan langsung datang. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, maka ketakutan dan kecemasan pergi, damai sejahtera akan mendatangi kita. Itulah oleh iman kita dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Saya pernah sekali waktu ada merasa kok aneh-aneh, dada saya kok sakit, jantung berdebar-debar. Nah, waktu Anda mungkin merasa seperti itu, apa yang Anda ucapkan dan pikirkan? Kalau kita tidak pikir apa-apa atau tidak ucapkan apa-apa, maka kecemasan dan ketakutan yang mendatangi. Detik itu saya ingat, Markus 16 ayat 17. Bahwa kamu akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka akan sembuh. Apa yang saya lakukan? Saya taruh tangan saya di dada saya dan saya katakan, damai sejahtera, diberkatilah engkau jantung saya, paru-paru saya diberkatilah engkau. Kita punya kuasa. Waktu kita mengatakan seperti itu, ada ketenangan, damai sejahtera. Jadi firman mendatangkan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat orang sebelah, bilang sama dia, kamu akan penuh dengan damai sejahtera. Karena Yesus Kristus yang dimaksud adalah firman Tuhan. Ingat ya, Yesus Kristus itu sama dengan firman Tuhan. Kalau Anda pajang foto Yesus di rumah, make sure Anda punya firman Tuhan, jangan fotonya aja. Kalau Anda pakai anting dan kalung Tuhan Yesus, make sure Anda punya firman di kepala itu. Jangan hanya pasang foto ya. Kita bisa punya damai sejahtera karena janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu. Seperti kontrak perjanjian. Jadi kalau saya bilang, oke, kamu kerjakan ini, kalau selesai saya bayar kamu. Itu kontrak, itu perjanjian. Demikian juga Tuhan. Kalau kamu punya iman, kamu dibenarkan. Dan kamu akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Yesus Kristus itu. Sama. Tuhan karena kamu beriman, kamu dibenarkan. Kamu punya damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi waktu saya jatuh dalam dosa, saya kehilangan damai sejahtera. Saya tertuduh. Ingat, detik seperti itu. Firman apa yang Anda punya? Saya punya 1 Yohanes 1 ayat 9. Berkata, jika kamu mengaku dosamu, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Saya punya firman Tuhan. Maka datanglah damai sejahtera buat saya. Saya pegang firman Tuhan itu, saya percaya. Saya kembali masuk dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ingat, Daud sendiri sewaktu dia jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Langsung datang kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini bicara apa? Pertobatan dia. Dan dia takut sekali kehilangan damai sejahtera. Sebab kita dibenarkan karena iman akan hidup shalom dengan Tuhan.
Nah, saya tutup dengan firman Tuhan ini. Yang pasti begini. Jadi kita bisa hidup damai sejahtera di tengah badai. Badai COVID, badai keuangan, badai perselisihan, badai apa saja. Jangan sampai kita sakit mental di situ. Kita perlu firman Tuhan, perlu percaya, terus beriman, terus percaya, terus beriman, terus percaya, punya firman Tuhan. Itulah damai sejahtera yang Anda miliki. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita, iman kita, menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan. Tuhan bilang, tidak sia-sia. Terus berharap, terus percaya, maka engkau akan dibenarkan, engkau akan punya damai sejahtera setiap hari dengan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa dengan iman dan pengharapan. Dengan pertolongan Roh Kudus saya berdoa setiap kami yang mendengarkan pesan ini. Detik ini juga kami tahu betul satu alasan buat kami punya damai sejahtera even di tengah badai. Kami perlu menjaga iman kami. Kami terus beriman bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Dan kami juga mau terus menghafalkan, merenungkan, memegang firman di setiap momen. Apa itu momen yang buruk, momen yang menyakitkan, momen yang tidak enak, saya berdoa. Karena kami sudah pernah baca, pernah dengar, bahkan kami mengulang membaca firman Tuhan setiap hari. Kami tetap punya firman Tuhan di tengah badai sekalipun. Sehingga damai sejahtera menjadi bagian Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada damai sejahtera tanpa firman Tuhan. Biar terjadi bagi setiap kami. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyediakan anggur dan roti di rumah masing-masing atau biskuit dan teh juga bisa. Jadi kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Bapa, ini saat yang spesial buat kami, di mana kami bisa melakukan perjamuan kudus. Kami memperingati akan tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami undang Roh Kudus hadir di dalam perjamuan kudus kami, dan kami percaya kuasa dan kasih-Mu Kau limpahkan sewaktu kami melakukan perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Sewaktu kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi setiap dosa, pemberontakan, kutuk, kemiskinan dan sakit penyakit, bahkan kelemahan dalam tubuh kita. Salib berbicara mengenai kasih yang sempurna, berbicara mengenai anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan juga berbicara mengenai kuasa yang dahsyat yang telah dilimpahkan pada kita. Bapak Ibu Saudara, suatu kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini, kita mau menikmati dan merasakan kasih Tuhan di situasi saat ini. Kuasa Tuhan yang bekerja, yang sudah dicurahkan atas hidup kita, sehingga saudara dan saya mengalami intervensi Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi pada hari ini. Suatu kita melakukan perjamuan kudus pada hari ini, biar kuasa, kasih dan anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita pecah-pecahkan firman Tuhan, pecah-pecahkan ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengucap terima kasih Tuhan, biar kuasa dan kasih anugerah itu sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mau memakannya, kami memperingati tubuh ini yang sudah hancur untuk membayar setiap dosa-dosa kami, sakit penyakit kami, kutuk dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa memakannya. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Tuhan firman-Mu mengatakan bahwa darah ini adalah darah perjanjian yang telah Kau curahkan antara Engkau dan kami. Engkau yang telah mati, darah yang telah Kau curahkan, itu darah perjanjian. Darah yang menebus dosa kami, sakit penyakit, mengalirkan kuasa kesembuhan dan pemulihan atas kutuk di dalam setiap hidup kami, masa depan kami, tubuh kami telah Kau tanggung di dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa meminum. Mari kita satukan hati kita. Kalau Bapak Ibu sebagai keluarga, suami istri, bisa bergandengan tangan bersepakat dengan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Bapa, kami melepaskan kuasa perjamuan kudus, kasih yang sempurna yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami, dan anugerah melalui tubuh dan darah Yesus yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami, mengalir dalam hidup kami pada hari ini. Setiap kami yang melakukan perjamuan kudus, kami bisa merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam semua yang kami hadapi pada hari ini, Engkau telah membayar harganya lunas, sehingga kami bisa menanggungnya di dalam Kristus Yesus. Ku memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kami yang melakukan perjamuan kudus, setiap jemaat. Kami berjalan dengan kemenangan karena Yesus telah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini waktu yang baik untuk kita membawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita melihat firman Tuhan di Filipi pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus tahu betul dalam situasi dan keadaan apapun, dia berkata, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dalam semuanya itu dia terus memberi, dia mendorong jemaat untuk memberi. Karena dia percaya segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua.
Mari kita berdoa sebelum kita membawa persembahan persepuluhan kita. Bapa, kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu. Di tengah situasi dan tekanan apapun, firman-Mu berkata melalui hamba-Mu Paulus, bahwa dia tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Karena pengharapannya ada di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini. Dalam situasi dan keadaan apapun kami terus percaya, terus membawa persembahan persepuluhan kami ke hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara bisa membawa persembahan persepuluhan saudara melalui 3 cara. Yang pertama, melalui M-Banking, transfer. Yang kedua, melalui GoPay, QR Code, GoPay, OVO, dan Dana. Dan juga saudara bisa memberikan persembahan secara langsung di rumah, dan nanti bisa dibawa atau diantar ke sekretariat gereja. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bagi saudara yang masih mau memberi untuk lumbung sosial masih tersedia, terbuka, saudara bisa membawa sumbangan saudara berupa sembako dan dalam bentuk dana. Yang kedua adalah MSC Hotline, saudara bisa mengirimkan permohonan doa saudara untuk kita bersama-sama mendoakan. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan yang berikut, untuk MSC dan Pasar offline ibadah, saudara bisa mendaftarkan melalui Google Docs untuk bisa diatur kedatangannya, untuk bisa mengikuti ibadah offline di MSC dan Pasar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan selesai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat Tuhan, kita ambil kesempatan saat ini untuk menyanyikan lagu ini sebagai doa kita untuk Indonesia. Kita berkati presiden kita, berkati para medis yang sedang berjuang untuk menolong para penderita COVID, dan juga kita berdoa untuk para misionaris, mereka yang di ladang misi. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindukan Tuhan, kami rindu
seluruh bumi. Bersatu hati kami memberkati Indonesia dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia, berkat kemakmuran, kejayaan menjadi milik bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus kami sehati memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh jajaran dan keluarga mereka diberkati dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari infeksi virus apapun kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami berkati seluruh kepemimpinan mereka dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Bahkan kami menjauhkan mereka dari segala macam usaha yang mengganggu pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami sepakat juga memberkati para medis, para dokter, perawat, bahkan semua analisis dan juga pekerja-pekerja di laboratorium. Tuhan kami berdoa, berkati dan lindungi mereka dari segala sakit penyakit. Lindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus bahwa Tuhan memberikan mereka kekuatan ekstra untuk melakukan tugas mereka dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa berkati juga para misionaris dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Allah sumber kebutuhan mereka. Engkau Allah sumber yang memberkati, mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan pada hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lihat ke depan dan angkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau. Apapun usaha pekerjaanmu, saya berdoa engkau diberkati. Engkau melihat tangan Tuhan, engkau mengalami tangan Tuhan mencurahkan berkat kepadamu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, melindungi engkau dari sakit penyakit, dijauhkan dari sakit penyakit, dari mara bahaya apapun. Dan aku berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau. Amin. Happy Sunday. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome. You are God. You